mendampingi Bapak Menko Polhukam di Timor Leste. Jadi suara pendukungnya tuh yang menyuarakan 3 periode gitu loh. Itu kan bising. Mau diterima atau tidak diterima silahkan, tapi kalian jangan bungkam aspirasi rakyat. Bila punya komitmen untuk membangun dari pinggir, cukup kami rasakan. Kami masyarakat itu rukun. Harga mati, harga mati. 3 periode harga mati. Besarnya keinginan masyarakat agar Presiden Jokowi dapat menjabat selama 3 periode membuat para haus kekuasaan pun menjadi kejang-kejang, sehingga mereka pun menggunakan berbagai cara untuk menyerang aspirasi rakyat. Penyerangan pada aspirasi rakyat tersebut tak hanya melalui media sosial dan aksi demo, namun para haus kekuasaan juga mengarahkan bawahannya untuk bersuara melalui stasiun TV. Contohnya Mardhani Alisera, yang mana dalam sebuah wawancara Mardhani meminta agar pendukung Presiden Jokowi harus dibubarkan. Pak Jokowi itu udah periode kedua ya, tapi jaringan para pendukungnya tidak dibubarkan. Ya. Yang kedua, di periode kenapa mesti dibubarkan, Bung Mardhani? Kan masih berkuasa, masih perlu dukungan. Jadi suara pendukungnya tuh yang menyuarakan 3 periode gitu loh. Itu kan bising, itu kan bising. Kalian juga mengatakan bahwa aspirasi rakyat soal 3 periode adalah wacana yang inkonstitusi. Lalu ketika kalian turun ke jalan dan kalian teriak-teriak Jokowi mundur, lengserkan Jokowi dan pulangkan Jokowi, apakah itu bukan inkonstitusi? Apakah itu bukan suatu tindakan makar? Rakyat menyampaikan aspirasi mereka agar Presiden Jokowi dapat menjabat 1 periode lagi. Mau diterima atau tidak diterima silahkan, tapi kalian jangan bungkam aspirasi rakyat. Meskipun banyak cara yang digunakan para haus kekuasaan untuk membungkam aspirasi rakyat, namun hal tersebut tak mematahkan semangat masyarakat NTT, di mana baru-baru ini masyarakat NTT mendatangi kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan meminta Pemprov NTT menyampaikan aspirasi mereka ke DPR dan MPR. Tak lain tak bukan, aspirasi masyarakat NTT adalah meminta adanya perubahan pada Undang-Undang Pasal 7 agar Presiden Jokowi dapat menjabat 1 periode lagi. Masyarakat NTT ingin agar Bapak Joko Widodo dapat kembali memimpin bangsa Indonesia ketiga kalinya lewat referendum Undang-Undang 45. Perlu dan patut diperhatikan serius gejala meluasnya opini dan hasrat yang sangat kuat di antara anak bangsa, khususnya mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai telah sanggup menjawab kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia, terutama masyarakat tengah bawah. Karena itu Presiden Joko Widodo diharapkan melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi agar persoalan rakyat dapat merata dituntaskan. Namun, harapan dan tuntutan rakyat agar Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya untuk 1 periode lagi tidak mungkin diwujud nyatakan karena dibatasi oleh ketentuan konstitusi Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini merupakan salah satu pasal sangat penting sebagai buah karya agung dari gerakan reformasi pada konteks pengalaman politik kekuasaan pada masa itu. Namun, konteks sosial politik di tanah air kini telah mengalami perubahan serius. Perubahan itu cenderung memungkinkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dapat mengakomodasi dan memoderasi kepentingan rakyat terkini manakala rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar itu diubah. Perubahan yang memungkinkan akomodasi kepentingan masyarakat manakala Pasal 7 diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden megang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama tanpa ditambah dengan kata-kata hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan perubahan ini tidak mungkin dapat diterima manakala tidak didukung kekuatan opini rakyat
yang berkedaulatan. Dukungan kekuatan opini rakyat didasari oleh hak-hak asasi manusia yang berlaku universal. Semangat substantif hak asasi manusia itu diakomodasi melalui ketentuan pasal 1 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kedaulatan ini antara lain kedaulatan untuk menentukan masa jabatan presiden dan mengontrol masa jabatan presiden itu sendiri. Sebenarnya masyarakat NTT sendiri memahami akan konstitusi yang ada di negara ini. Namun itulah masyarakat NTT ketika baru merasakan adanya sosok pemimpin yang benar-benar membangun dan berpihak pada rakyat jelata, maka mereka akan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan deklarasi Jokowi 3 periode agar Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia bisa melihat begitu besarnya rasa kasih yang dimiliki oleh masyarakat NTT. Saya memantau apa yang menjadi pikiran dan ucapan-ucapan rakyat di Nusa Tenggara Timur. Ketika Pak Jokowi ke Sumba Tengah, itu banyak sekali rakyat Sumba menyebutkan agar Pak Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden. Kemudian Pak Jokowi pindah ke Momere. Di Momere juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian di dalam kunjungan-kunjungan tanpa Pak Presiden Jokowi, itu ada permintaan dari berbagai tempat agar bisa Jokowi 3 periode. Tapi ini kan rakyat ini kan tidak mengerti gimana caranya, cara untuk sampai ke gagasan itu tercapai. Maka saya mengumpulkan beberapa teman untuk coba melihat fenomena ini sebagai satu fenomena menarik, fenomena politik. Dan karena itu kami mengajukan membentuk sebuah komite referendum, namanya referendum konstitusi terbatas khusus pasal 7 ayat 2. Kami sebagai masyarakat desa, kami cukup merasakan kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi. Dana desa cukup berarti bagi pembangunan desa di desa. Yang kedua, beliau punya komitmen untuk membangun dari pinggir, cukup kami rasakan. Dekorasi di sini Jokowi saya 3 periode. Kenapa Bapak harus dukung Jokowi 3 periode? Apa alasannya? Jokowi saya bantu kebanyakan. Kami masyarakat dukung seluruh NTT. Pokoknya Jokowi 3 periode. Itu pasti. Harga mati. 3 periode harga mati. Bapak Jokowi mau terima atau tidak itu urusan, tapi ada rakyat inginkan untuk dia, biar beliau tahu.